Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Pengampunan Allah disediakan bagi kita yang menyesali dosanya. Lakukanlah kehendak Allah, maka rahmat-Nya senantiasa menaungi kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk terus merefleksikan hidup di dalam firman-Mu. Saat ini kami akan bersama membaca firman Tuhan dan mencoba menggali apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya mampukanlah kami sehingga kami semua dapat Kau berikan kebijaksanaan sehingga kami dapat menyatakan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh
Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan dan mengingatnya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iblis atau setan seringkali menjadi artis dadakan, manakala seseorang ditangkap oleh aparat dan menjadi berita di berbagai media. Entah itu orang yang tidak terkenal ataupun artis sekalipun. Seringkali kita mendapati para pelaku ini mengatakan tindakannya yang salah adalah bujukan atau bisikan dari iblis. Entah itu upaya mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada si iblis agar manusia lepas dari tanggung jawab, ataukah benar-benar si iblis itu nyata menjadi pengalaman empirik manusia? Pada zamannya, dengan pemikiran sederhana, kuasa iblis yang destruktif itu begitu nyata, sehingga hampir semua penderitaan dan kesalahan yang dialami manusia selalu dikaitkan dengan peran si jahat itu. Orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang yang hidup di dunia kuno, mereka percaya kepada setan-setan atau roh-roh jahat yang begitu berkuasa mengganggu kehidupan manusia. Pertanyaannya kemudian, dari manakah setan-setan dan roh-roh jahat itu berasal? Dalam dunia mitos orang Yahudi, banyak dari mereka yang menghubungkan roh-roh jahat ini dengan cerita lama dalam Kejadian 6 ayat 1-8 tentang kejahatan manusia. Orang Yahudi mengurai mitos tersebut kira-kira sebagai berikut. Mereka percaya ada dua orang malaikat yang meninggalkan Allah dan turun ke bumi karena mereka tertarik pada kecantikan wanita-wanita fana. Nama mereka dalam mitos itu adalah Asael dan Shemakasai. Salah satunya kembali kepada Allah, tapi yang lainnya tetap tinggal di bumi dan memuaskan nafsunya. Nah, roh jahat ini adalah anak-anak yang dilahirkan mereka. Kata kolektif untuk roh jahat dalam dunia Yahudi adalah masikin, yang berarti ia yang mengganggu. Dengan demikian, roh jahat adalah makhluk jahat yang berada di antara Allah dan manusia yang kemudian mendatangkan kerugian kepada manusia. Menurut kepercayaan orang-orang Yahudi saat itu, roh-roh jahat bisa makan, bisa minum, serta melahirkan anak-anak. Jumlah mereka sangat banyak. Setiap orang memiliki dikatakan 10.000 roh jahat di tangan kanan dan 10.000 di tangan kirinya. Mereka tinggal di tempat-tempat kotor seperti kuburan, tempat-tempat yang tidak bersih, tidak ada air, dan seterusnya. Mereka juga dikatakan tinggal di padang gurun, di mana gaung suara mereka dapat didengar. Iblis dalam pola pikir mitos Yahudi diyakini sangat berbahaya bagi orang-orang yang melakukan perjalanan seorang diri, bagi perempuan yang melahirkan, bagi pasangan mempelai, bagi anak-anak yang berada di luar rumah pada malam hari. Ada juga dalam mitos itu roh jahat yang bisa membuat orang buta, kusta, lumpuh. Ada juga yang membuat orang akhirnya mengalami berbagai penyakit. Mereka bisa memindahkan sifat-sifat jahatnya juga kepada manusia. Misalnya dalam mitologi itu dikatakan mata jahat yang bisa mengubah keadaan baik menjadi buruk. Mereka juga bisa bekerja sama dengan hewan-hewan seperti ular, sapi, keledai, dan nyamuk ketika mereka menyebarkan penyakit. Mungkin kita yang hidup di dunia modern akan tertawa dengan uraian tentang iblis ini dalam mitos orang-orang Yahudi. Namun setidaknya orang-orang sampai pada perjanjian baru mengenal mitos yang demikian. Pengalaman dan keyakinan itu begitu konkret bahwa iblis punya kuasa yang sangat besar. Dalam konteks
Dan mitos yang demikian, firman Allah di dalam Kristus menyapa pengalaman yang konkret itu. Bahkan bukan sekedar menyapanya, melainkan sekaligus menjawab penderitaan dan menunjukkan kuasanya kepada mereka. Pengetahuan yang Yesus dapati dari kehidupan orang Yahudi lewat berbagai mitos inilah yang kemudian mendorongnya melakukan tindak kebijaksanaan yang kita lihat dalam perikop hari ini. Markus 1 ayat 21-28 berkisah tentang Yesus yang sedang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, disertai roh jahat di hari Sabat, pengusiran roh jahat di hari Sabat. Dalam pemaparan Injilnya, Markus lebih suka memotret reaksi orang banyak yang takjub dengan peristiwa itu ketika kita membaca, ketimbang mencatat apa yang sebenarnya diajarkan Yesus pada saat itu. Dalam tulisannya, Markus menggambarkan Yesus sebagai sosok guru yang berbeda daripada rabi-rabi Yahudi yang bisa mengajar. Ia tampil penuh pesona, karisma, dan juga kuasa. Demikianlah pada hari itu di sebuah tempat ibadat, Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah. Orang-orang datang untuk menjalankan ibadah Sabat dan mendengarkan bacaan dari Taurat dan para nabi serta penjelasannya. Biasanya setelah itu mereka juga berbincang-bincang mengenai macam-macam hal termasuk pembacaan yang baru dilakukan. Markus mencatat bagaimana orang takjub mendengar Yesus berkata-kata. Hati mereka tersentuh. Ia dapat menyalurkan kekuatan batin kepada pendengarnya dengan kata-kata pengajaran. Namun di antara pendengarnya terdapatlah orang yang kerasukan roh jahat. Apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan ini? Ia tidak tahan. Ia berteriak. Lalu terjadilah dialog antara Yesus dengan kuasa jahat itu. Roh jahat itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Ia marah. Namun Yesus menghardik dan menyuruhnya keluar. Meski di tengah Sabat dan di dalam rumah ibadah, Yesus bertindak bijaksana dengan hadir menyapa seluruh pendengarnya dan membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah datang di dalam dirinya. Dalam peristiwa itu, Yesus bukan hanya berkuasa dalam mengusir setan, tetapi ia juga mengajar dengan penuh kuasa. Markus hendak menyampaikan bahwa ajaran Yesus dan tindakannya mengeluarkan roh jahat berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya disertai dengan kuasa. Injil ini mengajak kita mendekat kepada pribadi Yesus, bukan kepada sekumpulan ajaran belaka. Keterkepukawan orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita supaya kita berani datang, mendekat, dan mendengarnya. Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam, dan kita diajak percaya kepadanya. Tindakan yang Yesus lakukan adalah sebuah tindakan peneguhan bagi setiap orang yang mendengarnya kala itu. Ia tahu bahwa orang Yahudi tradisional sungguh melihat dan menempatkan iblis dalam kacamata yang luar biasa. Dalam tindakannya, ia berusaha menunjukkan kuasa Allah yang jauh lebih daripada kekuatan yang lain, yang waktu itu mereka yakini mempengaruhi manusia. Meski apa yang Yesus lakukan sebenarnya melanggar peraturan bekerja di hari Sabat, namun dalam kebijaksanaannya, ia mampu memilih tindakan yang terbaik di antara yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan selalu terbuka bagi kita di setiap tindakan yang hendak kita lakukan. Memang, setiap tindakan dan keputusan selalu mengandung resiko, entah itu menguntungkan atau merugikan diri kita. Namun, takaran untung dan rugi ini bukanlah semata-mata patokan utama dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus kerjakan, lihatlah tujuan dan misi Allah
yang jauh lebih besar dari yang hendak dikerjakan dalam diri kita, sehingga kita akhirnya beroleh kebijakan. Pengetahuan kita tentang kebenaran Kristus tidak boleh berhenti di tingkat kognitif belaka. Menjadi bijak adalah mengejar pengetahuan yang baik, seturut kehendak Allah, dan menerapkannya dalam sebuah laku. Selamat menjadi bijak dalam setiap tindakan. Amin. Saat teduh bagi kita, dan marilah kita mendengarkan persembahan pujian berikut ini. Kesesakan di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih atas persembahan pujiannya.
Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Ya Allah, sungguh besar rahmat-Mu yang boleh memanggil kami untuk melaksanakan peribadahan pada hari ini. Sungguh meski dalam keterbatasan, cinta kasih-Mu tidak kurang kami rasa di dalam keluarga kami. Oleh karenanya kami bersyukur dengan sepenuh hati kami lewat persembahan yang boleh kami haturkan baru saja. Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini, dan biarlah ini menjadi bentuk kepasrahan kami terhadap rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami pun berdoa dan teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dalam berbagai hal. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan penghiburan atas berbagai pergumulan, pencarian jodoh, pencarian pekerjaan, merindukan keturunan. Ataupun kami berdoa bagi mereka yang saat ini juga bersuka cita karena merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap perjalanan hidup mereka, sehingga hanya kuasa-Mu lah yang benar-benar menjadi tuntunan di dalam kehidupan saudara kami. Pun demikian kami mengingat gereja kami yang terus bergumul dan berjuang akan berbagai tanggung jawab yang Tuhan terus hadirkan di dalam kehidupan gereja kami. Kami berdoa bagi segala pelayanan yang kami lakukan di masa pandemi ini. Kami berdoa bagi pergumulan lunasan Sudirman 52 dan berbagai kegiatan untuk mendukungnya. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat di GKJ Pepantan Serpong. Biarlah Tuhan juga persiapkan jikalau tahun ini mereka akan merencanakan proses pembiakan. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai kami semua sebagai jemaat, sehingga kami terus bersatu padu di dalam masa ini, sehingga kami boleh saling menguatkan. Pun demikian, kami mengingat kesatuan kami di dalam negara kami. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang penuh kepedulian. Biarlah kami boleh terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang akan pemulihan pasca bencana yang beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kami alami. Berikanlah mereka kekuatan dalam proses pemulihan ini, dan biarlah Engkau menggunakan kami untuk terus membantu mereka. Pun demikian, bagi korban atau orang-orang yang terdampak COVID, serta saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam proses pemulihan COVID ini, Tuhan yang berkati mereka semua tutup bungkus sehingga mereka terus merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh doa ini, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, Engkau diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, Engkau diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih setia dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.